Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Resti Asbilailila. Oke teman-teman, kali ini kita akan membahas materi yang kelima, yaitu tentang pengembangan alat permainan edukatif. Sebelumnya teman-teman tahu nggak APE itu bisa dikembangkan? Nah, APE yang dikembangkan itu seperti teman-teman itu ketika APE ini udah tidak sesuai dengan zamannya nih, maka APE itu bisa dikembangkan. Nah, dari sebuah peristiwa tersebut teman-teman bisa menyimpulkan sendiri bahwa pengembangan APE itu apa sih pengertiannya, tujuannya, prinsip-prinsipnya itu akan dijelaskan pada saat ini oleh saya. Pengembangan alat permainan edukatif itu kita ketahui terlebih dahulu pengertiannya apa. Nah, diambil dari pengembangan. Nah, di sini ada menurut Sells dan Ritchie. Bagaimana dikutip dari Punaji Setiosari 2010, beliau berpendapat bahwa pengembangan dimaknai sebagai sebuah proses penerjemahan atau penjabaran spesifik rancangan ke dalam bentuk fisik. Jadi sebuah pengembangan itu jadi rancangan seseorang yang direalisasikan dalam bentuk fisik atau wujudnya gitu. Nah, di sini pengertian dari alat permainan edukatif itu yaitu sebuah cara atau proses untuk mengembangkan alat permainan edukatif tersebut. Jadi ketika seperti kejadian tadi yang saya sebutkan pertama, ketika APE tersebut sudah tidak sesuai dengan zamannya, maka APE tersebut perlu dikembangkan agar APE tersebut menarik lagi perhatian anak-anak, lalu menjadi tidak ketinggalan zaman gitu. Maka perlu dikembangkan atau perlu adanya pengembangan APE tersebut. Jadi seperti itu ya. Nah, lalu tujuannya itu untuk apa? Di sini ada beberapa tujuan. Yang pertama, untuk menambah nilai guna. Maksud nilai guna ini apa? Karena kan apabila alat permainan edukatif ini memiliki nilai guna yang sangat baik, maka perkembangan bagi anak usia dini itu juga akan berkembang dengan baik, seperti itu. Nah, yaitu itu yang pertama. Nah, yang kedua yaitu untuk menambah kualitas. Maksud kualitas di sini apa? Nah, misalkan ada APE tradisional yang dulu kan ada bahan dari zaman dulu, maksudnya bukan zaman dulu ya, dari terdahulu gitu, ada yang memakai bahannya yang kurang berkualitas atau tidak kuat gitu, tidak kuat lama. Nah, maka di sini harus memperhatikan kualitas APE tersebut. Nah, gitu. Nah, yang ketiga, tujuan yang ketiga untuk memperbaiki alat permainan edukatif itu tersendiri. Jadi ketika alat permainan edukatif itu sudah rusak ataupun sudah tidak menarik perhatian anak-anak, bisa dimodifikasi atau diperbaiki sehingga alat permainan tersebut bisa digunakan kembali walau dengan bentuk berbeda ataupun dengan bentuk berbeda atau dengan warna berbeda, itu tidak masalah ya, karena dikembangkan atau dimodifikasi. Nah, yang keempat yaitu untuk meningkatkan kreativitas. Maksud dari meningkatkan kreativitas di sini apa? Karena di sini untuk misalkan seperti ini, APE ini itu meningkatkan kreativitas anak dalam memecahkan masalah. Jadi misalkan memecahkan masalahnya itu tadinya temannya itu tidak bisa diajak bekerja sama dengan dia, ketika bermain APE ini anak tersebut bisa bekerja sama gitu. Nah, bagaimana? Nah, caranya misalkan APE ini tuh harus dimodifikasi agar atau APE ini harus dikembangkan agar bisa mencapai tingkat
kerjasamanya yang lebih tinggi lagi gitu. Ya, yang keempat. Nah, yang kelima, untuk melestarikan alat permainan edukatif. Nah, selain fungsi-fungsi yang tadi, ada juga untuk melestarikan. Seperti apa melestarikan? Seperti APE tradisional, congklak gitu ya. Bisa dimodifikasi atau dimodifikasi ulang APE tersebut ya. Sehingga lebih menarik atau bentuknya berbeda, tetapi tidak menghilangkan nilai-nilai tradisionalnya. Nah, itu fungsinya ya. Nah, sekarang yang ketiga yaitu prinsip-prinsip pengembangan alat permainan edukatif. Prinsip yang pertama yaitu bahan, yang kedua bentuk, yang ketiga warna, yang keempat manfaat, yang kelima adalah kebutuhan. Nah, di sini bahan itu kita harus memperhatikan bahan yang akan digunakan untuk pengembangan apa atau bahan yang akan digunakan oleh anak-anak. Bahan yang aman, bahan yang berkualitas, bahan yang tidak mengandung zat-zat kimia atau bahan berbahaya. Nah, bentuk itu harus menarik untuk anak. Misalkan bentuknya yang tadinya hanya lingkaran saja, nah dibuatlah bentuknya menjadi bentuk bintang atau bentuknya matahari, misalkan gitu ya teman-teman. Nah, yang ketiga yaitu tentang warna. Anak-anak kadang kan lebih suka warna yang mencolok atau yang cerah, merah, kuning, hijau, itu seperti warna-warna seperti itu ya. Jadi ketika anak APE yang dulu itu warnanya biru dongker atau biru navy gitu ya, biru gelap, ataupun warnanya hitam coklat, memang ada anak yang suka, tetapi tidak semua gitu. Jadi alangkah lebih baik warna-warna yang lebih cerah. Nah, yang keempat yaitu manfaat. Di sini harus tahu bahwa APE ini bermanfaat untuk aspek perkembangan apa, menstimulus anak bagian apa, misalkan seperti itu ya. Nah, yang kelima yaitu prinsip kebutuhan. Kebutuhan di sini yaitu APE ini dibutuhkan anak usia berapa, lalu untuk kegiatan apa atau minat anak di bagian mana, sehingga kita tidak sembarang untuk mengembangkan APE tersebut. Nah, yang terakhir yaitu standarisasi pengembangan alat permainan edukatif. Standarisasi ini apa? Nah, di sini yaitu batasan yang diperbolehkan atau diizinkan. Misalkan teman-teman itu ingin mengembangkan sebuah APE, nah teman-teman harus melihat standarisasinya atau SNI ya. Apakah ini cocok untuk anak? Nah, seperti itu teman-teman ya, standarisasinya. Di sini ada peraturan-peraturannya juga. Salah satunya yaitu peraturan pemerintah nomor 102 tahun 2002 tentang standarisasi nasional. Nah, di situ teman-teman bisa lihat, ataupun jika ada yang ingin mengembangkan sebuah APE, nah teman-teman harus melihat ke sana standarisasinya. Karena di sini itu memiliki tujuan untuk keamanan kepada setiap pengguna, baik itu penggunaan jangka pendek atau jangka panjang. Mungkin itu teman-teman pembahasan sekarang tentang pengembangan alat permainan edukatif. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.